Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama ini, mata kuliah metode penelitian, kita akan berkenalan terlebih dahulu tentang perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Nah, sebelum mengetahui itu, kita harus tahu dulu apa perbedaan gejala ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Ada kolom di situ, silakan diperhatikan. Untuk unsur-unsur ada keragaman gejala atau objek. Jika kita berbicara tentang ilmu-ilmu alam, itu berarti kita akan mempelajari tentang fisik, kesederhanaan, ajek yang stabil dan seterusnya. Nah, apabila kita berbicara tentang ilmu-ilmu sosial, tadi kita berbicara tentang keragaman atau objek yang non-fisik, yang lebih kompleks, dinamis, yang mana bisa melingkupi dari psikologis, sosiologis, atau antropologis. Sedangkan untuk unsur sifat gejala, untuk sifat gejala ilmu-ilmu alam itu mempunyai sifat yang konstan atau ajek, terus mantap, pasti, dan objektif. Sedangkan untuk ilmu-ilmu sosial, sifat gejalanya yaitu berubah-ubah, tidak mantap, dan tidak pasti, juga subjektif, tergantung dari siapa subjeknya. Nah, unsur-unsur dari perbedaan gejala ilmu-ilmu alam dan ilmu sosial untuk konstruksinya mudah direkonstruksi. Jadi kalau ilmu alam, ketika kita mau merekonstruksi sebuah pengalaman atau pembelajaran di ilmu alam itu mudah direkonstruksi. Tapi karena ilmu alam itu bersifat fisikly, sedangkan untuk ilmu-ilmu sosial secara unsur konstruksi relatif lebih sulit direkonstruksi karena bersifat kecenderungan. Contohnya apa? Ketika ada di satu masyarakat berbicara tentang poligami dalam pandangan Islam, kira-kira bagaimana? Nah, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu kan masuk ke ranah ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya generalisasi dan teori. Pada unsur-unsur generalisasi dan teori ini, jika ilmu-ilmu alam itu mudah menggeneralisasikan atau mudah diprediksi. Contohnya perakiraan cuaca. Ketika suhunya segini, berarti itu akan menandakan turun hujan dan sebagainya. Tapi tidak demikian halnya dengan ilmu-ilmu sosial, karena pada ilmu-ilmu sosial kita tidak dengan mudah bisa mengeneralisasi, atau mengeneralisasi itu kan artinya apa? Menilai secara umum ya, satu lokasi dengan lokasi lain, satu kasus dengan kasus lain dianggap sama, punya pemahaman yang sama, itu tidak bisa kalau ilmu-ilmu sosial, karena penetapan teorinya relatif tepat tapi lambat untuk ilmu sosial. Sedangkan untuk ilmu-ilmu alam, penetapan teorinya atau hukumnya lebih tepat dan cepat. Kemudian, ilmu-ilmu alam itu mencari kebenaran menggunakan eksplanasi. Eksplanasi itu apa? Menerangkan. Atau juga bisa memprediksi. Serta juga bisa mengontrol, itu kalau ilmu-ilmu alam. Tapi kalau untuk ilmu-ilmu sosial, mencari kebenaran menggunakan understanding atau memahami satu kasus sosial atau satu masalah sosial dalam satu masyarakat, diperhatikan dengan baik, kemudian baru diberikan penilaian. Oke. Dalam penelitian, ada dua aliran epistemologi dalam ilmu-ilmu sosial. Yang pertama positivistik, yang kedua humanistik. Kalau positivistik itu dipelopori oleh Auguste Comte, yang mana positivistik ini bisa digunakan untuk metodologi dari ilmu-ilmu alam juga. Sedangkan kalau humanistik yang dipelopori oleh Wilhelm Dilthey, itu mempunyai pandangan bahwa ilmu-ilmu sosial harus digunakan sebagai dasar metodologi tersendiri atau khusus, dan tidak bisa digunakan dasar metodologi dari ilmu-ilmu alam, sebab ilmu-ilmu sosial memiliki 3 karakteristik: kebenaran historik, individu, uniformitas, melalui abstraksi dan penelitian subjektif. Karena kembali lagi tadi, kalau ilmu alam kita bisa memprediksi, tapi kalau ilmu-ilmu sosial itu kita tidak bisa memprediksi. Oke, selanjutnya implikasi dari paradigma. Perbedaan epistemologi tersebut yang tadi itu berimplikasi pada aspek metodologinya. Karena epistemologinya mempunyai perbedaan, otomatis muncul 2 pendekatan metode penelitian, yaitu yang pertama penelitian kuantitatif dengan segala versinya. Penelitian kuantitatif itu berarti bisa menggunakan survei, bisa menggunakan sensus, bisa menggunakan sampel dan sebagainya. Itu kalau penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian kualitatif berarti adanya keragaman versi berupa grounded research, etnografi, terus based learning tentang penelitian teorinya dan seterusnya, itu tentang metodologi kualitatif. Nah, fenomenologis itu juga masuk ke kualitatif. Nah, perbandingan paradigma positivistik dan post-positivisme atau positivisme dengan post-positivisme, kalau aksiomanya sifat objek, kalau positivisme atau kuantitatif itu bersifat tunggal, berkebalikan dengan kualitatif yang bersifat ganda. Sedangkan untuk materialistiknya, kalau positivisme atau kuantitatif itu berarti bisa diamati. Beda dengan kualitatif yang sebenarnya hasilnya berdasarkan dari hasil konstruksi secara holistik dan seterusnya. Nah, untuk hubungan subjek dan objek, aksioma yang kedua tentang hubungan subjek dan objek, kalau positivisme atau kuantitatif itu punya dualisme, jadi A, B gitu aja. Bedanya dengan kualitatif itu adanya interaktif, bisa A, B, bisa kembali dari B ke A. Nah, ini yang menyebabkan pada post-positivisme ini itu tidak ada kesatuan yang terpisah. Berbeda dengan post-positivisme yang mana penelitian itu adalah independen. Terus berkaitan dengan generalisasi, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, termasuk tentang kausalitas dan pranilai. Kalau pranilai yang
positivisme itu memuat nilai-nilai di masyarakatnya. Kalau untuk positivismenya saja atau kuantitatifnya saja itu bebas nilai. Nah, kemudian ada beberapa teori juga itu yang ada di PowerPoint yang sudah saya sampaikan ini. Ada yang menggunakan turun lapangan secara langsung, hipotesisnya bisa diambil dari lapangan atau juga bisa tanpa turun ke lapangan, tapi dengan adanya pengujian dengan menggunakan kuesioner, menggunakan instrumen-instrumen penelitian angket dan sebagainya. Oke, selanjutnya kalau analisis desainnya, kalau untuk metode penelitian kuantitatif itu lebih pada terbuka dan sempurna, sedangkan kalau MPKN atau kuantitatif itu baku dan pasti. Selanjutnya perbedaan desain riset. Unsurnya ada di situ, silakan diperhatikan. Jika kita menggunakan desain riset metode kualitatif, apa saja yang harus diperhatikan di situ? Ada bangun masalah melalui lacak literatur, hasil riset dan seterusnya. Kalau kuantitatif dengan cara bangun masalah, lacak literatur, hasil riset, pengalaman praktis, urgensi, keaslian dan seterusnya. Nah, bagaimana jika kita ingin menggunakan metode penelitian ini dengan menggunakan metode mixed method atau metode paduan? Jadi mixed method ini contohnya apa sih Bu? Bisa dengan research and development. Jadi risetnya kalian pakai kualitatif, tapi developmentnya kalian menggunakan kuantitatif, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah poin-poin tentang perbedaan bagaimana cara menganalisis dengan kualitatif dan kuantitatif. Oke. Sekarang kita berbicara tentang jenis penelitian dari segi disiplin ilmu. Ada penelitian agama, pendidikan, bahasa, ekonomi, komunikasi dan seterusnya. Ini intinya tentang bidang ilmu apa yang akan dikaji. Termasuk kalian sekarang mau ngambil bidang ilmu apa yang ingin dikaji. Komunikasi atau komunikasi dakwah atau hanya manajemen dakwahnya atau seperti apa, nanti kalian bisa jelaskan di situ. Terus dari segi tempat, penelitian itu bisa secara penelitian pustaka, bisa juga penelitian laboratorium atau bisa penelitian lapangan. Nah, jenis penelitian dari segi penerapannya ada fundament, ada eksploratif, deskriptif, eksplanatif dan seterusnya. Oke, jelaskan secara singkat tentang penelitian eksploratif. Kalau penelitian eksploratif ini pengetahuan tentang objek yang akan diteliti belum ada atau bahkan sedikit. Jadi mengeksplor objek apa yang kalian belum ketahui keberadaannya. Itu maksud dari penelitian eksploratif. Sedangkan penelitian deskriptif itu lebih menjelaskan tentang menggambarkan, menyajikan, menuturkan, menganalisis dan menginterpretasi dari apa yang sudah dinilai secara umum oleh masyarakat. Jadi masyarakat sudah menjelaskan nih kalau kita mau mengambil penelitian di daerah pesisir pantai, di sana itu tempatnya seperti apa, sudah ada gambaran dari masyarakat. Nah, kita tinggal mendeskripsikan dari ucapan yang sudah atau data yang sudah kita peroleh dari masyarakat. Bedanya dengan eksplanatif tadi, kita harus mencari sendiri, gitu ya. Terus, ini penelitian eksplanatif atau eksploratif. Kalau ini eksplanatif, kalau eksplanatif itu pengujian hipotesa. Jadi sudah banyak teori yang ada di masyarakat, sudah banyak teori yang ada di jurnal-jurnal, kemudian kita uji benar nggak sih itu yang disampaikan dengan cara menetapkan hubungan antara satu variabel bebas dengan variabel yang tergantung. Oke, ada eksplanatif eksperimen berarti kita melakukan uji coba dan sebagainya, ada eksplanatif studi banding, terus ada eksplanatif studi korelasi itu menghubungkan antara variabel X dengan variabel Y. Ada jenis penelitiannya, dari segi waktu kita lihat penelitian historik, jadi kita meneliti tentang masa lalu, ini biasanya orang-orang sejarawan yang meneliti seperti ini. Ada penelitian deskriptif, ada penelitian eksperimen, tadi sudah saya jelaskan. Oke, sekarang itu saja saya rasa untuk penjelasan kali ini. Nanti tugasnya tadi sudah dilihat ya di sini. Sebentar. Oke, tugasnya adalah kalian coba buat perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, ini yang ada di kolom. Nah, kalau sudah lihat kualitatif dan kuantitatif, kemudian dibedakan bagaimana kalau menggunakan paduan atau metode paduan, apa saja. Bikin kolom seperti ini, isi yang bagian merah-merah itu. Oke, untuk materi kali ini saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.